Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntaro Nafiah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertema alih tangan kasus. Alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami oleh seorang klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak yang lebih kompeten. Seperti lebih ke guru mata pelajaran, konselor, dokter, atau bahkan lebih ke ahli yang lebih ahli kepada bidangnya. Tujuan dari alih tangan kasus ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, tujuan umum dan tujuan khususnya. Tujuan umumnya itu yakni diperolehnya pelayanan yang optimal setuntas mungkin atas masalah yang dialami oleh klien tersebut. Tujuan khususnya berkaitan dengan beberapa fungsi yang dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, fungsi pengetasan, fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan yang terakhir, fungsi advokasi. Fungsi pengetasan itu yakni yang dimana para tenaga ahli yang menjadi arah dari alih tangan kasus tersebut diminta memberikan pelayanan yang secara spesifik lebih menuntaskan pengetasan masalah dari klien tersebut. Yang kedua, fungsi pemahaman. Untuk memahami masalah yang sedang dialami oleh klien tersebut guna pengetasan dari fungsi pengetasan tersebut. Yang ketiga, fungsi pencegahan, yang dimana fungsi ini merupakan memiliki dampak positif yang diharapkan dari alih tangan kasus untuk menghindari masalah yang lebih pelik lagi atau yang lebih serius lagi. Yang keempat, fungsi pengembangan dan fungsi pemeliharaan. Dengan terrealisasikannya masalah sebagai potensi yang dapat terpelihara dan terkembang oleh kembali ke fungsi pengetasan yang pada dasarnya. Nah, yang terakhir, fungsi advokasi berhubungan dengan masalah seorang klien berkenaan dengan terhambatnya hak dari klien tersebut. Komponen dari alih tangan kasus. Yang pertama, klien dan masalahnya. Yang kedua, konselor. Yang ketiga, ahli lain. Klien dengan masalahnya itu kenapa di sini disebut dengan klien dan dengan masalahnya? Di sini tidak semua masalah yang dapat dialih tangankan. Untuk itu perlu dikenali masalah-masalah yang dapat menjadi kewenangan seorang konselor yang berkaitan dengan pembahasan nomor 2, yakni konselor dalam menangani klien yaitu memiliki hal-hal yang harus dikenali secara langsung oleh konselor, yaitu keadaan kenormalan diri dari seorang klien dan substansi masalahnya. Dan yang terakhir yakni ahli lain dari konselor dan klien dengan masalahnya itu bisa dikembalikan ke ahli lain yang dimana ahli lain itu memiliki 5 ahli yang perlu dipahami oleh seorang konselor sebagai alih tangan kasus, yaitu dokter, psikiater, psikolog, guru, dan para ahli dalam bidangnya. Asas dan dinamika. Asas dan dinamika ini terbagi menjadi 3, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kemandirian. Dalam ilmu para ahli, di mana Munro menyebutkan ada 3 etika dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh seorang klien sendiri, yakni kemandirian dari seorang klien tersebut. Kita beralih ke data diagnosis per poster, di mana data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Data yang disebut di sini itu data dari kliennya, di mana menjaga keprivasian dari data klien tersebut. Yang kedua, diagnosis, yaitu identifikasi yang mengenai sesuatu atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Itu yang disebut sebagai diagnosis.
Sedangkan proposter yaitu langkah-langkah yang diambil sebagai bantuan memecahkan masalah. Lebih ke bagaimana cara memecahkan masalah, lebih lari ke langkah-langkahnya. Pendekatan dan unsur kegiatan layanan. Pendekatan di sini disebut pendekatan adalah proses, perbuatan, bagaimana cara, lebih ke cara mendekati seorang klien, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti oleh layanan, membantu menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seorang klien. Oleh seorang konselor, lebih ke melayani bagaimana seorang konselor itu menyediakan penelitian untuk mengadakan hubungan yang diteliti oleh klien kepada konselor kepada kliennya. Pendekatan di sini dibagi menjadi 4, yakni pendekatan kritis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yang pertama, pendekatan krisis di sini disebutkan pendekatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu yang memiliki masalah. Jadi, pendekatan kritis ini lebih ke bagaimana seorang konselor itu mendekatkan diri kepada klien agar lebih ke privasinya. Yang kedua, pendekatan remedial, yakni pendekatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu yang mengalami kesusahan, yang lebih ke bagaimana seorang konselor mendekatkan diri kepada klien yang memiliki kesusahan dalam menangani masalahnya sendiri. Yang ketiga, pendekatan preventif, yang dimana adalah usaha pendekatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien atau kepada individu kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Dan yang terakhir, pendekatan perkembangan adalah suatu usaha perkembangan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh individu, yang dimana lebih ke ketika seorang klien itu memiliki potensi, maka tugas dari seorang konselor itu adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri seorang klien tersebut. Unsur kegiatan layanan. Unsur kegiatan layanan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan kesempatan dan penyaluran, penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan konseling individual. Yang kelima, layanan referral. Yang terakhir, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, layanan pengumpulan data, yakni suatu kegiatan bagaimana mengumpulkan data, baik data-data pribadi dari seorang konseli maupun data-data yang bisa mendukung untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang di sini lebih ke bagaimana seorang konselor itu mengumpulkan data-data kliennya untuk dijaga. Terus yang kedua, layanan informasi, yakni suatu kegiatan yang dilakukan konselor untuk memberikan informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh konseling. Layanan informasi ini lebih mengarah ke bagaimana seorang konselor itu memberikan informasi-informasi pentingnya kepada seorang kliennya, Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli, di mana konselor itu bisa membantu konselinya untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh konseli tersebut. Lebih ke bagaimana seorang konselor itu memahami kliennya. Ketika ia sudah paham kepada kliennya, maka lebih ke bagaimana ia harus ditempatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh seorang klien tersebut. Yang ketiga, layanan konseli individual, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli secara khusus, pribadi, dan dilakukan dengan face to face. Lebih ke bagaimana seorang konselor itu menangani kliennya, tapi dengan lebih ke mengarah ke pribadi, yang dilakukan secara face to face berdua. Layanan referral, yaitu pelimpahan kasus yang dialami konseli kepada pihak yang lebih kompeten dalam menangani kasus yang dihadapi oleh
konseli, lebih ke bagaimana seorang konselor itu menangani kliennya terkait apa yang dialami oleh seorang klien itu yang tidak bisa ditangani kasusnya oleh seorang konselor. Yang terakhir, layanan evaluasi dan tindak lanjut. Di sini lebih ke bagaimana umpan balik kepada konselor agar pihak konselor mampu memperbaiki atau mengembangkan pelayanan dan penindak lanjut terhadap masalah yang ditangani oleh seorang konselor terkait masalah yang dialami oleh kliennya. Materi terakhir yakni operasionalisasi layanan, yang dimana di sini disebutkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, tindak lanjut, dan laporan. Yang dimana dari awal bagaimana merencanakan, lalu pelaksanaannya, terus kita mengevaluasi, lalu menganalisis terkait masalah tersebut, lalu baru dialih tangan kasuskan sehingga ditindaklanjuti sehingga pembuatan laporan terakhir. Baik, itu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.